Selamat sore ibu-ibu yang terkasih. Kali ini kita akan mengadakan ibadah online untuk Komisi Wanita GKA Immanuel. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah. Kiranya anugerah dari Allah Bapa dan kasih dari Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dan menyertai ibadah kita sore hari ini. Amin. Dan saat ini kita menyanyikan lagu Allah itu baik, biarlah kita menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Allah itu baik. Disampaikan oleh Semulia. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Allah dan kita menyanyikan Bapa Surgawi. Salam sejahtera, saudara-saudari semua, khususnya ibu-ibu. Hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari 2 Petrus
pasal 1 ayat 1 sampai 11. 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah bersungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami supaya saat ini kami boleh mengerti apa yang Tuhan hendak ajarkan kepada kami melalui bagian ini. Dan kami dengan pertolongan Tuhan boleh hidup di dalamnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ada bermacam-macam iman. Ada iman yang menyelamatkan, ada iman yang melompat dalam gelap. Artinya cuma ikut-ikutan, tidak tahu menau. Dan juga ada iman sementara, yaitu memang dia beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi hanya untuk kebutuhan sementara saja, yaitu ketika berada di dunia ini. Saudara memiliki iman yang mana? Jika saudara memiliki iman yang menyelamatkan, maka saudara selamat di dalam Tuhan Yesus. Tetapi jika saudara memiliki iman yang lainnya, maka saudara tidak atau belum selamat dalam Tuhan Yesus. Untuk itu, saudara perlu memeriksa jenis iman mana yang ada pada saudara. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya memeriksa apakah iman saya itu iman yang menyelamatkan atau bukan? Nah, di dalam pembacaan 2 Petrus tadi, kita akan belajar, karena ini akan menolong kita memeriksa iman seperti apa yang kita miliki. Dari ayat pertama, kita tahu bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Petrus, tetapi tidak ditujukan kepada siapa. Diperkirakan kepada orang-orang yang sama dengan surat 1 Petrus, yaitu kepada orang-orang yang dipilih Allah dan yang tersebar di beberapa daerah. Kemudian ayat 2 adalah salam dan berkat. Di dalam berkat ini, Petrus menghubungkan anugerah dan damai sejahtera dengan pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus. Dengan begitu, berarti semakin kita mengenal Allah dan Tuhan Yesus, maka kita akan semakin berlimpah anugerah dan damai sejahtera. Apakah saudara merasakan anugerah dan damai sejahtera berlimpah? Kalau belum, giatlah, kejarlah untuk terus dan semakin mengenal Allah dan Tuhan Yesus. Dan di ayat ketiga,
Petrus berkata bahwa Allah telah memanggil kita oleh kuasanya yang ajaib dan mulia. Itu artinya bukan kemampuan kita yang menyelamatkan kita, Allah lah yang menyelamatkan kita. Dan kuasa ilahinya memberikan segala sesuatu yang kita perlu untuk mengenal Dia. Dan itu kita perlukan untuk hidup saleh. Dengan kata lain, Allah menyelamatkan kita dan kuasa Allah memampukan kita untuk mengenal Allah. Sehingga kita dapat hidup saleh sesuai kehendak Allah. Tanpa anugerah keselamatan dan tanpa anugerah untuk mengenal Allah, kita tidak mungkin dapat hidup saleh. Jadi, untuk dapat hidup saleh, kita benar-benar butuh anugerah Allah. Nah, dengan jalan itu, yaitu dengan memberi kepada kita anugerah keselamatan dan memberikan kepada kita anugerah mengenal Allah, Allah kemudian memberi kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, yaitu yang membuat kita luput dari hawa nafsu dunia dan boleh masuk dalam kodrat ilahi. Jadi kita diselamatkan, diperlengkapi, dan diberi janji yang kesemuanya itu membuat kita dapat menjalani hidup baru yang bersifat ilahi, namun meninggalkan hidup lama yang bersifat duniawi. Dalam hal ini, Allah bekerja terlebih dahulu, baru giliran kita. Giliran kita pun bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kuasa ilahinya yang membuat kita mampu mengenal Dia, kemudian menjadi semakin serupa dengan Dia. Kemudian Petrus berkata di ayat kelima, justru karena semua itu, artinya justru karena kita sudah mendapatkan semua itu, diselamatkan, diperlengkapi, dan diberi janji, maka kita harus bersungguh-sungguh berusaha, berjerih payah untuk hidup semakin sesuai kehendak Allah. Allah telah memberi kita kekuatan untuk hidup saleh. Jadi kita harus benar-benar berjuang untuk menjadi saleh. Hidup yang bagaimanakah itu? Hidup seperti apakah itu? Petrus berkata, setelah beriman, kejarlah kebajikan, yaitu perbuatan-perbuatan baik. Mengapa? Sebab Yakobus mengingatkan kita di suratnya Yakobus pasal 2, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Dan seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Makanya Petrus mau kita mengejar kebajikan. Ada iman dengan perbuatan-perbuatan baik tidak cukup. Makanya Petrus mendorong kita untuk mengejar yang berikutnya, pengetahuan. Sebab otak kosong tidak baik. Amsal 19 mengingatkan kita, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Makanya kita tidak bisa beriman dan baik tanpa pengetahuan. Akan tetapi, orang yang memiliki pengetahuan banyak mudah menjadi sombong dan tidak sabar terhadap orang yang tidak seperti dirinya. Makanya perlu sekali untuk mengejar pengendalian diri dan kesabaran. Amsal 16 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, menjadi orang yang melebihi pahlawan dan yang berhasil merebut kota sepertinya sangat hebat. Sudah cukup. Tetapi Petrus berkata tidak. Dia mendorong kita untuk tidak berpuas diri. Dia bilang, kejarlah kesalehan, yaitu hati yang taat menjalankan ibadah atau ajaran dari dalam hatinya. Kerajaan Allah sangat menitik beratkan masalah hati di dalam kehidupan beragama. Melalui Samuel, Tuhan berfirman, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Walaupun Tuhan melihat hati, itu tidak berarti ibadah secara lahiriah tidak penting. Yesus telah berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kita harus mengejar kesalehan hidup beragama, tetapi Tuhan mau itu kita lakukan dari dalam hati. Saudara, kesalehan bukanlah tujuan akhir.
Karena Petrus mendorong kita untuk mengejar yang berikutnya, yaitu kasih persaudaraan dan kasih terhadap semua orang. Tujuan akhirnya adalah kasih. Seberapa penting sih kasih itu? 1 Yohanes 3 memberitahu kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Jadi saudara-saudara, kasih itu sangat penting. Sebab siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Kasih adalah tujuan Allah bagi kita. Bermula dari kita dikasihi Allah, berlanjut dengan kita mengasihi Allah, dan kemudian kita mengejar sampai mengasihi sesama kita. Kita melakukan semua itu karena telah dikasihi Allah, bukan melakukan itu supaya mendapatkan kasih Allah. Ada perbedaan yang amat jauh dari kedua hal itu. Jadi bagi kita, setelah yakin akan kasih, kuasa, janji Allah, berjeripayahlah untuk hidup sesuai dengan itu. Orang Kristen sejati tidak berhenti mengejar pertumbuhan hidup sesuai kehendak Allah. Mereka terus maju, terus giat, terus menambahkan hal-hal baik dan indah pada pribadi mereka. Berikutnya ayat 8 berkata bahwa jika kita mengejar hal-hal tersebut, kita akan menjadi semakin ingin mengenal Yesus Kristus dan berhasil juga mengenal Dia. Sedangkan di ayat 3 yang di atas tadi mengatakan bahwa mengenal akan Dia akan memampukan hidup saleh. Jadi ini semacam lingkaran yang titik-titiknya saling berhubungan. Semakin kenal Dia, semakin saleh. Dan semakin saleh, semakin kenal Dia. Dan semakin kenal Dia, semakin saleh. Begitu seterusnya. Ayat 9 berkata bahwa jika kita tidak memiliki semua itu, maka kita telah menjadi buta dan memiliki pandangan, pengetahuan, atau pikiran yang sempit, yang berawal dari lupa bahwa dosa-dosa kita telah dihapus Tuhan Yesus. Jadi, kalau kita tidak rindu bertumbuh, atau tidak giat berusaha untuk tumbuh, maka kemungkinan besar kita telah lupa bagaimana rasanya dosa-dosa yang mendatangkan kematian kekal itu telah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Ayat 10 dan 11 adalah peneguhan bahwa ketika kita terus atau sungguh-sungguh berusaha untuk mengokohkan panggilan dan pilihan Tuhan atas kita, maka hasilnya adalah kita tidak akan pernah tersandung dan akan mendapat hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Dengan kata lain, jika kita tidak sungguh-sungguh berusaha untuk mengokohkan keselamatan kita yang dari Tuhan dengan semua hal itu, maka kita akan tersandung dan tidak akan mendapat hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Jadi saudara-saudara, bahaya dari hidup yang tidak maju bukan hanya sekedar tidak mendapat pahala, tetapi tidak masuk kerajaan kekal, tidak diselamatkan sama sekali. Kalau begitu, konfirmasi keselamatan kita sangat penting. Adanya kemajuan nyata dalam hidup kita merupakan konfirmasi atas keselamatan kita. Jika kita tidak atau kurang giat dalam mengejar hal-hal itu, mungkin itu merupakan tanda bahwa kita memang tidak atau belum memiliki keselamatan itu. Kita mungkin tidak pernah dipanggil dan tidak termasuk di antara orang-orang yang Allah pilih. Kita harus ingat bahwa Tuhan sudah menentukan semua orang pilihannya menjadi serupa dengan gambar Kristus. Itu di Roma 8 ayat 29. Jadi bukti yang jelas bahwa kita diselamatkan adalah kita terlihat semakin serupa dan semakin serupa dengan Kristus. Kristus memiliki semua hal-hal yang disebut oleh Petrus di ayat 5-7 tadi. Jadi sudah tentu kita juga harus memiliki hal-hal tersebut. Hal-hal tersebut bukan cara untuk diterima oleh Allah, tetapi bukti telah diterima oleh Allah. Kita harus ingat, itu bukan cara untuk diterima, tapi bukti kita telah diterima. Sebagai kesimpulan dari semua itu,
Mengenal Allah membuat kita melimpah dengan kasih karunia dan damai sejahtera, kata Petrus di ayat 2. Dan kuasa Allah menyelamatkan kita, dan kuasa Allah memampukan kita untuk mengenal Allah, sehingga kita dapat hidup dengan saleh, menjalani hidup yang bersifat ilahi. Itu kata Petrus di ayat 3 dan 4. Dan kemudian ayat 5 sampai 11. Bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh mengkonfirmasi keselamatan kita dengan melakukan segala upaya untuk maju dalam sifat-sifat Kristus. Dan jika hal-hal itu ada pada kita, kita mendapat konfirmasi untuk keselamatan kita. Itu adalah bukti yang diperlukan bahwa iman kita adalah tulen, asli, yaitu kita memperoleh iman yang menyelamatkan. Saudara, iman seperti apa yang saudara miliki? Coba lihat setelah saudara beriman kepada Tuhan Yesus. Apakah saudara tenang-tenang saja walaupun ada sifat tidak serupa dengan Kristus? Misalnya, saudara tidak merasa janggal ketika saudara tidak berbuat baik. Saudara merasa tidak apa-apa kalau saudara malas belajar mengenal Allah dan kehendaknya dan kebenarannya. Saudara merasa biasa saja ketika tidak mampu mengendalikan diri. Dan saudara tidak merasa bersalah kalau tidak ada kesabaran. Saudara merasa oke saja walaupun tidak taat, tidak saleh di dalam kehidupan beragama. Saudara merasa wajar ketika tidak hangat dalam mengasihi sesama manusia. Kalau itu yang terjadi pada diri saudara, waspadalah. John Piper berkata, jika hal-hal itu tidak menjadi masalah menurut saudara, maka itu karena Anda telah menutup mata terhadap keindahan janji-janji Allah dan telah melupakan sukacita pengampunan. Dan jangan-jangan saudara memang tidak atau belum mendapat hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan kekal Allah. Atau yang kedua, mungkin setelah beriman kepada Tuhan Yesus, saudara sungguh-sungguh berusaha untuk menjadi serupa Kristus. Dengan berbuat baik, belajar menambah pengetahuan kebenaran Allah, menambah pengendalian diri dan kesabaran, mengejar hidup saleh dengan taat dalam ibadah dan ajaran, dan berjuang untuk mengasihi sesama, sekalipun itu sulit. Kalau itu yang saudara hidupi setelah percaya kepada Tuhan Yesus, maka saudara tidak akan tersandung, dan saudara semakin mengokohkan bahwa keselamatan Allah telah saudara terima. Jadi, selamat buat saudara yang demikian. Sebab kepada saudara akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal Allah. Menurut saudara, untuk mencapai hidup saleh itu berat atau tidak? Mungkin bagi sebagian orang tidak terlalu berat, tetapi mungkin bagi sebagian orang sangat-sangat berat. Tetapi ingatlah, bahwa penderitaan kita karena memperjuangkan untuk menjadi serupa Kristus lebih ringan, jauh-jauh lebih ringan daripada hukuman dosa yang harus kita terima, tetapi sudah ditebus Yesus di kayu salib. Jadi anggaplah kesulitan untuk hidup saleh itu sebagai memikul salib kita masing-masing. Selain itu, Allah tahu bahwa kita pasti tidak mampu. Karena itu Allah sudah memperlengkapi kita dengan kuasa ilahi yang memberi segala sesuatu bagi kita untuk mencapai tujuan tersebut. Dan kabar baiknya adalah proses untuk mencapai tujuan itu akan terjadi secara alami kalau kita sungguh-sungguh mengenal Kristus. Sebab semakin kita kenal Dia, semakin kita akan jatuh cinta kepada Dia. Kalau itu yang terjadi, kita akan seperti orang yang sedang jatuh cinta pada umumnya, tanpa disuruh-suruh, tanpa diancam, tanpa diiming-imingi atau dijanjikan imbalan. Kita akan sukacita dan sukarela untuk mengesampingkan semua untuk mencapai Dia dan semua yang disenanginya. Itulah yang terjadi dengan Paulus, sampai dia bisa berkata, oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Saudara, kita perlu benar-benar mengenal Kristus. Kalau belum, mari kita kejar pengenalan itu agar kita rindu
semakin serupa dengan Dia. Mari kita bayangkan kisah berikut ini. Ada seorang raja yang ingin mengangkat anak. Ketika dia berjalan-jalan di jalanan, dia melihat ada 2 anak jalanan. Satu bernama Ananda, satu lagi bernama Betana. Setelah melihat mereka, akhirnya raja memutuskan Ananda menjadi anaknya. Dan ia segera membawa Ananda ke istananya. Sedangkan Betana, raja merasa sangat kasihan kepada dia. Jadi raja memberikan kepada dia banyak makanan dan juga pakaian yang indah-indah. Ananda tiba di istana. Dia membersihkan dirinya, dia memakai pakaian dari istana, dan dia mempelajari banyak tata krama yang berlaku di istana. Dari cara makan, cara jalan, cara berbicara, dan lain-lain. Bagi Ananda yang semula adalah anak jalanan, hal itu benar-benar sulit dan mengekang kebebasannya. Selama ini dia hidup semau gue. Dia malas mandi dan dia berantakan, tidak pernah sisiran. Tidak ada mengurusnya. Ia biasa makan sambil baring, jongkok, lompat-lompat. Tidak ada yang melarangnya. Kini ia harus ikuti semua aturan istana yang berbeda dari hidup lamanya. Tetapi heran, Ananda menaatinya dengan sukarela. Mengapa? Karena ia menghormati raja yang baik itu, yang sudah mengangkat dia menjadi anak. Selain itu, semakin lama ia hidup bersama raja itu, semakin ia mengenal raja itu, semakin terkagum-kagum pula dia akan raja itu, semakin dia menghormati raja itu, dan semakin ia ingin serupa dengan raja itu. Karena itulah Ananda taat dengan sukarela, dengan sukacita, dan dengan hati yang sangat rindu pula. Setelah sekian lama, Ananda terlihat benar-benar serupa dengan anak raja. Pada kenyataannya, dia bukan hanya terlihat seperti anak raja, tetapi dia memang memiliki status anak raja, yaitu sejak raja mengangkat dia menjadi anaknya. Bagaimana dengan temannya Betana? Raja telah memberikan dia banyak makanan yang enak-enak dan pakaian yang indah-indah. Setiap hari Betana memakai pakaian yang mahal-mahal itu dan juga makan enak layaknya raja. Walaupun makan dan berpakaian setaraf dengan orang-orang di istana, namun sayang Betana tetap bukan anggota dari keluarga istana. Statusnya tetap anak jalanan. Selain itu, setelah persediaan makanannya habis, setelah pakaiannya pudar warnanya, dia sama sekali tidak terlihat seperti anak raja lagi. Itu terjadi karena dia memang bukan anak raja, berbeda dengan Ananda. Bagaimanapun Betana berjuang mendandani dirinya, dia tetap bukan anak raja. Saudara, seperti Ananda, saudara dan saya telah diangkat menjadi anak raja oleh raja di atas segala raja. Dan raja ini memperlengkapi kita dengan segala sesuatu supaya kita bisa hidup layaknya anak raja. Karena itu berjuanglah. Berjuanglah supaya hidup kita benar-benar serupa dengan anak raja. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami supaya sungguh-sungguh mengenal-Mu, agar kami dapat menjadi semakin serupa dengan-Mu. Dan Tuhan, ampunilah kami jika selama ini kami hidup tenang, walaupun kami tidak semakin serupa dengan anak-Mu. Dan Tuhan, tolonglah jika di antara kami ini ada yang belum mendapatkan hak penuh untuk masuk kerajaan-Mu. Tolonglah beri anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah komisi
Komisi Wanita sore hari ini kita menyanyikan Bapa terima kasih.